Yordania harus kalah di tangan tuan rumah Piala Asia U23 2024 Qatar pada Kamis 18 April 2024. Dengan skor 2-1, Qatar berhasil menjadi negara pertama yang lolos ke babak selanjutnya. Hal itu didapatkan setelah mengalahkan timnas U23 Indonesia dan Yordania. Namun sejumlah kontroversi kembali didapati Qatar dalam pertandingan lawan Yordania. Hal yang sama setelah Qatar mengalahkan Indonesia di laga pembuka. Berikut ini sejumlah kejanggalan dalam laga Qatar versus Yordania hingga berujung pada kemenangan tuan rumah. Waktu terus berjalan. Selama 90 menit, skor 1-1 berjalan untuk Yordania dan Qatar. Hingga akhirnya wasit memberikan injury time yang lama, yakni 10 menit. Hingga 90 plus 10 menit, wasit tak kunjung meniup peluit dari waktu yang ditentukan. Akhirnya wasit meniupkan peluitnya setelah ada tambahan lagi 3 menit. Atau tepatnya setelah Qatar mendapatkan tendangan bebas yang berujung gol. Penarikan jersey pemain Yordania. Pada menit ke-103, saat wasit memberikan tendangan bebas untuk Qatar, terjadi duel antara dua pemain yakni Tamam Mansour yang menarik kaos gelandang Yordania Aoun Al-Maharmeh. Al-Maharmeh sampai terjatuh berguling karena tarikan tersebut. Saat melayangkan protes, wasit tak menggubrisnya. Gol kedua Qatar. Wasit memberikan tendangan bebas bagi Qatar di sisi kanan serangan pada menit ke-103 atau 3 menit lewat dari batas. Tendangan bebas diberikan pada pemain yang jatuh dengan mudah. Tendangan bebas diambil Jassem Al-Sharsani dan menemui kepala Mohamed Al-Manai di dalam kotak penalti. Tandukan Jito Al-Manai menyerangkan bola secara mulus tanpa bisa dijangkau kiper Yordania. Saat para pemain Qatar berselebrasi, waktu sudah menunjukkan hampir menit ke-104, nyaris lewat 4 menit dari batas. Jika insiden penarikan jersey Yordania disahkan oleh wasit, maka gol tersebut seharusnya tidak sah. Kartu merah untuk pelatih. Apes bagi Yordania, protes tak digubris dan pelanggaran tersebut tidak dianggap. Gol penentu kemenangan Qatar pada menit-menit berdarah ini pun dinilai valid setelah melalui waktu pengecekan cukup lama. Pemeriksaan dilakukan juga untuk memvalidasi klaim offside yang terjadi. Kerugian lain yang dialami Yordania ialah wasit mengusir salah satu staf pelatih mereka di tengah pengecekan tersebut. Wasit baru benar-benar meniup peluit akhir pada menit ke-109. Penunjukan wasit. Gejala awalnya sudah terlihat dengan penunjukan Sivakorn Poudom sebagai wasit utama. Wasit asal Thailand ini tak lain adalah petugas VAR dalam duel Qatar versus Indonesia kemarin, di mana beberapa keputusannya ikut merugikan Garuda Muda. Ia menjadi wasit utama dalam laga Qatar versus Yordania.